Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah kepada kita selaku pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kajian kita pada Rabu malam Kamis ini, sebagaimana sesuai jadwal bahwa pekan kedua kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Untuk itu marilah kita bacakan surat Al-Fatihah agar kiranya kita semua senantiasa diberikan kesehatan zahir dan batin. Keluarga kita mudah-mudahan selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. La hadiyah ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat Al-Baqarah ayat berapa ini? Lupa ya? 21 atau 22? Ya ayuhan nasu ubudu ya. Nah, baik. Sebelum kita ke situ, kita akan membahas tentang cara membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surat. Jadi cara membaca isti'adzah, isti'adzah itu a'udzu ya, bismillah, kemudian awal surat. Nah, dimulai dengan isti'adzah dulu. Apa artinya isti'adzah? Isti'adzah itu adalah al-iltija'u wal iktisamu wat tahassun. Isti'adzah itu memohon perlindungan atau pemeliharaan atau memohon penjagaan. Beda istilah tapi tujuannya sama. Perlindungan, pemeliharaan, penjagaan. Tujuannya supaya apa? Supaya kita selamat. Maka ketika kita mengucapkan isti'adzah atau ta'awudz, intinya kita sedang memohon perlindungan kepada Allah. Dari apa? Dari gangguan setan. Kenapa? Karena setan akan selalu mengganggu kita dimanapun dan kapanpun. Kenapa? Karena sudah perjanjian dengan kakek kita, yaitu Nabi Adam, ketika diusir dari surga, bahwa kata setan, sampai kapanpun aku akan menggoda engkau wahai Adam, berikut anak dan keturunanmu. Kan digoda. Makanya kalau sholat malas, ngaji malas, puasa sunnah malas. Kenapa? Karena setannya itu banyak ya. Begitu Pak Tatang ya. Maka bersyukur Pak Tatang, mudah-mudahan istiqomah ya. Sulit ya, tapi jangan berkecil hati. Kenapa? Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Yang sudah bagus amalnya, alhamdulillah, istiqomah pertahankan. Tapi jangan nyibir orang. Kenapa nyibirnya? Lu jarang ke masjid lu, dengan
Ya mungkin dia karena sibuk, masih keterikatan dengan kerja. Ya, suatu saat nanti mudah-mudahan beliau bisa berubah, ya. Nah, yang belum bisa taat, yang belum bisa sempurna ibadahnya juga jangan berkecil hati. Kenapa? Karena rahmat dan kasih sayang pertolongan Allah akan selalu luas. Sebesar apapun taubat seorang hamba, sebesar apapun dosa seorang manusia, itu lebih besar kasih sayang dan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya jangan sombong dengan ibadah. Itu aja. Nah, itu adalah isti'adzah menurut bahasa. Nah, lafaz isti'adzah itu ada dua, ya. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada satu lagi, a'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Dua-duanya boleh, tapi yang masyhur yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa dasarnya ketika kita mau baca Al-Quran harus membaca isti'adzah atau ta'awudz? Yaitu firman Allah dalam surat An-Nahl, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Bila mana kalian atau bila mana engkau mau membaca Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Maka kalimatnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu apa namanya? Isti'adzah atau ta'awudz. Ya tergantung kita mau baca Quran pakai ta'awudznya. Kalau dijaharkan biasa jahar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau pelan disir ke sama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi kalau dalam sholat nih, mau sholatnya jahar maghrib, isya, subuh, ataupun sholatnya sir seperti sholat duhur atau sholat asar, sunnah baca ta'awudz itu disirkan, ya, jangan keras-keras. Walaupun dia qori juara nasional Indonesia, jangan paramat ya. Allahu Akbar, a'udzu billahi, jangan. Jadi sunnah baca ta'awudz itu adalah disirkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan menurut imam selain Imam Syafi'i, baca ta'awudz itu sebelum baca Fatihah hanya sunnah pada rakaat pertama, ya, selain mazhab Syafi'i. Tapi menurut Imam Syafi'i tetap setiap kita mau baca suratul Fatihah sunnah baca ta'awudz, baca isti'adzah. Nah, ini cara bacanya begitu kalau ta'awudz, ya. Ya. Yang kedua, hukum baca bismillah, ya. Bismillah. Mana perintah baca bismillah? Kullu amrin. Hadis Nabi ini, riwayat Abu Daud. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abdarun. Setiap urusan atau setiap perkara yang tidak dimulai, perkara yang baik menurut pandangan syariat, perkara yang baik tidak dimulai dengan bismillah, maka akan terputus berkahnya. Kesimpulannya, setiap perbuatan yang dipandang baik menurut syariat, tidak bertentangan dengan syariat, bila mana tidak dibacakan bismillah sebelum kita memulainya, maka akan terputus barokahnya. Banyak, bukan hanya ngaji, ya, termasuk kita mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, ya. Banyak mau pekerja aktivitas benar baca bismillah. Nah, jadi kan tadi tata cara baca, ya, tata cara baca. Tadi kan definisi atau pengertian ta'awudz dan basmalah. Sekarang cara baca isti'adzah dan basmalah di awal surat bagaimana? Cara membacanya ada 4. Yang pertama, qat'ul jami. Apa itu qat'ul jami? Qat'ul jami itu diwakafkan semuanya.
Saya ambil contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Koto itu berhenti, waqaf. Terus bismillahirrahmanirrahim. Nah, berhenti lagi. Baru awal surat. Qul a'udzu birabbin nas. Itu boleh. Namanya qat'ul jami. Artinya qat'ul jami diwakafkan semuanya. Ta'ud berhenti, bismillah berhenti, kemudian awal surat. Itu. Yang kedua, waslul jam'i. Apa itu waslul jam'i? Semuanya diwasal. Ta'ud diwasal, bismillah diwasal ke awal surat. Boleh itu pasur. Yang penting napasnya kuat. Nah, ambil contoh. Ini saya lagi batuk-batuk. Diwasal semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Boleh. Ya, boleh langsung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Tapi bacanya begitu ya. Minasyaitonir rajim bis. Mi-nya kasrahnya baca. Syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qul. Jangan baca begini. Saya mau wasal semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Ya, harakatnya bawah. Ya, bawah. Begitu pula di dalam kita baca surat. Saya ambil yang sering aja nih, yang sering. Ketika orang baca Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Mima. Ar-Rahmanir-Rahim. Mi-nya kasrah, mi-ma. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau wasol. Kalau waqaf itu kan sukun. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Jangan kita baca wasol tapi salah. Bagaimana? Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Salah. Kenapa ketika wasol mi-nya dibaca kasroh? Tuh. Jadi kembali kepada tadi. Yang pertama di qat'ul jami diwakafkan semua. Yang kedua diwasal semua, boleh. Nah, yang ketiga waslul isti'adzah bil basmalah. Wasal isti'adzah bismillah ini bismillah ta'ud ke bismillah diwasal. Awal surat ya, kemudian waqaf baru awal surat. Contohnya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udzu birabbin nas. Boleh. Jadi ta'ud a'udzu diwasal kepada bismillah, kemudian berhenti baru mulai awal surat. Itu namanya waslul ba'di. Wasal sebagian, wasal ta'ud kepada bismillah, kemudian waqaf atau berhenti baru awal surat. Nah, yang keempat waslul bismillah bi awali surah. Gini, dari ta'ud kita berhenti, bismillah dengan awal surat disambung. Saya ambil contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kebalikan dari tadi. Kalau yang ini ta'ud berhenti. Bismillah dengan awal surat disambung. Keempat-empatnya boleh Pak Tatang. Saya ulang. Yang pertama diwakaf semua. Ta'ud waqaf, bismillah waqaf, kemudian awal surat. Contohnya supaya nggak lupa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas. Boleh. Itu yang sering kita baca. Yang kedua, waslul jam'i, diwasal semua. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Disambung semua. Boleh Pak Junaid, yang penting nafasnya kuat. Nah, yang ketiga, waslul isti'adzah bil basmalah. Ta'ud dengan bismillah disambung. Nah, kemudian waqaf baru awal surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Boleh. Yang terakhir, yang keempat, waslul basmalah bis surah. Wasal bismillah dengan awal surat. Artinya ta'ud sendirian diwaqaf, bismillah dengan awal surat digabung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Pusing ya cara. Ya. Saya minta nanti Fahmi pakai impokus ya. Ya. Impokusnya ada dimasukkan kan? Ya, tapi Fahmi yang mengoperasikannya. Jadi kalau pakai impokus sebelum sholat itu harus sudah pasang. Ya, supaya apa? Supaya nanti nggak lama. Jadi saya perlu bantuan nanti Fahmi ya. Pasti sudah ada nih dari Fahmi nanti. Jadi nanti kan kalau dipasang sebelum sholat khawatir nanti mengganggu lagi gitu kan. Tapi nggak apa-apalah, paling juga nggak nyampe 5 menit ya. Jadi supaya ada. Nah itu bismillah. Jadi Pak Tatang nggak sembarangan, Tapi pada intinya kalau ta'ud boleh, wasol jam'i boleh, waqaf semua boleh, diwaqaf separuh boleh. Ya. Nah sekarang bismillah nih. Kalau bismillah ada beda. Nah, tadi kan ta'ud, sekarang bismillahnya nih. Mana bismillahnya? Hukum baca bismillah. Ya. Hukum cara membaca bismillah ini sama, ada 4 cara baca bismillah di antara 2 surat. Yang pertama qat'ul kulli, diqata atau diwaqaf seluruhnya. Maksudnya tidak sampai diwasal semua, diqata semua, diwaqafkan semua. Jadi begini, kan kadang-kadang nih kita mau baca dari An-Nas ke Al-Falaq atau sebaliknya dari Al-Falaq ke An-Nas. Itu kan ada bismillah. Maka bismillah di situ adalah ayatun fasilah, bukan termasuk salah satu ayat dari surat An-Nas, bukan. Jadi bismillah itu hanya ayatun fasilah saja, kecuali bismillah pada surat Al-Fatihah. Itu termasuk satu ayat dari Fatihah. Selain daripada Al-Fatihah, itu adalah ayatun fasilah. Ada lagi nanti di surat Hud ya. Surat Hud ya. Ada wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ayatnya. Selain daripada Al-Fatihah dan ayat yang tadi, itu semua ayat fasilah. Apa ayat fasilah? Ayat pemisah dari surat yang satu dengan surat yang lainnya. Contoh, kita baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kan ada bismillah. Sebelum kita ke Anas kan bismillah dulu kan? Nah, itu bagaimana cara bismillahnya, baca bismillahnya? Ada 4 macam nih. Yang 3 boleh, yang 1 3 boleh. Nah, supaya tahu kita. Yang pertama qat'ul kul, diwaqaf semua. Contoh, kita dari surat Al-Falaq mau ke surat An-Nas. Silakan dibuka di ujung, apa? Supaya pas. Di ujung, paling terakhir. Surat An-Nas ya, di ujung. Nah itu ya, di ujung.
Ketika kita di Al-Falaq, saya ambil ayat yang paling ujung seperti ada wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, berhenti di situ. Baru bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Itu namanya qat'ul kulli, diwaqaf semuanya. Jadi akhir surat diwaqaf, bismillah kemudian diwaqaf, terus awal surat juga diwaqaf. Baik, itu yang pertama ya. Jadi bacanya yang pertama wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Boleh itu Pak Rahmat ya. Nah, kemudian yang kedua waslul kulli, diwasal semuanya. Diwasal semuanya, tidak berhenti. Dibacanya gimana? Masih yang tadi. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, itu diwasal semua. Cara bacanya begitu, idza hasada. Kalau diwasal, kalau waqaf berarti sukun qalqalah. Saya ulang, ketika diwasal semua bacanya hasada. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Boleh diwasal semua, disambung. Gitu Pak Tatang ya, disambung semua. Kalau napasnya panjang boleh. Ya. Nah, yang ketiga waslul basmalati bi awali surah. Wasal bismillah dengan awal surat. Artinya wa min syarri hasidin idza hasad waqaf. Bismillah dengan awal surat disambung. Bagaimana bacanya? Begini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Boleh. Wa min syarri hasidin idza hasad waqaf. Bismillah dengan awal surat itu boleh disambung. Kemudian yang keempat nih, yang tidak boleh nih, ya, yang tidak boleh, yang tidak boleh itu mau waslul basmalati bi akhir surat. Yang keempat yang tidak boleh adalah akhir basmalah disambung dengan akhir surat. Artinya akhir surat disambung dengan basmalah. Kemudian waqaf di situ. Prakteknya begini, ini yang tidak boleh. Ini satu yang tidak boleh. Begini yang tidak boleh. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udzu birabbin nas. Boleh nggak boleh begitu? Saya ulang, yang nggak boleh begini. Menyambung akhir surat dengan bismillah. Kemudian berhenti. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Baru qul a'udzu birabbin nas. Kenapa nggak boleh? Karena khawatir beranggapan bismillah itu adalah akhir surat atau akhir ayat tersebut. Nggak boleh ya. Jadi saya ulang, yang boleh itu qat'ul kull,
waqaf semua, yang kedua diwasal semua, yang ketiga mewasolkan ya bismillah dengan awal surat, yang tidak boleh satu mewasolkan akhir surat dengan bismillah. Nah, jadi hukum baca bismillah di dalam surat antara pemisah ayat surat satu dengan yang lainnya itu hukumnya sunnah, kecuali baca bismillah di awal atau pada surat Al-Fatihah, itu hukumnya wajib. Kemudian ada satu surat di dalam Al-Quran yang tidak boleh kita baca bismillah. Surat apa itu? Surat Baroah. Apa itu surat Baroah? Surat Baroah adalah surat At-Taubah. Surat Baroah adalah surat At-Taubah. Itu ada pada juz 10 ya, antara juz 10 sampai juz 11. Nah, surat At-Taubah atau surat Baroah. Ya, juz 10 benar. Nah, kalau di Al-Quran saya ini, pada halaman 188 kalau di Al-Quran saya ya ketemu di situ nggak ada bismillah kan? Nggak ada bismillah. Iya, itu nggak ada bismillah. Jadi surat At-Taubah ini ya, surat At-Taubah ini kenapa tidak dicantumkan bismillah di situ? Alasannya karena surat At-Taubah itu surat yang menjelaskan atau menceritakan tentang peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dengan orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik. Ayat ini ayat perang semua ini. Ya. Sedangkan bismillah itu kan kalau kita artikan dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi sifat Allah itu Rahman dan Rahim, Pengasih dan Penyayang. Sedangkan ayat ini menceritakan tentang perang. Nah, jadi enggak nyambung. Masa perang pakai kasih sayang ke Rahman? Saya tembak ya. Nah, masa begitu? Enggak, perang harus semangat perang ya. Di sini maka tidak dicantumkan bismillah. Nah, hukumnya bagaimana? Ikhtilaf ulama. Ada yang membolehkan tapi di ujung. Ya. Menurut Ibnu Hajar, membaca bismillah pada awal surat At-Taubah haram hukumnya. Menurut pendapat Ibnu Hajar, enggak boleh, haram. Apabila dibaca di tengah hukumnya makruh. Artinya pendapat Ibnu Hajar, dibaca di awal dari baroatum pakai bismillah hukumnya haram. Kalaupun udah kita berapa lembar di tengah-tengah sampai akhir baca bismillah hukumnya makruh. Dua-duanya kurang bagus, haram, makruh. Maka lebih baik ditinggalkan, maka tidak dicantumkan bismillah. Itu ya. Satu. Yang kedua, menurut Imam Romli, membaca bismillah pada surat At-Taubah makruh hukumnya. Namun bila dibaca di tengah surat itu hukumnya sunnah. Artinya apa? Kalau dibaca di awal makruh kata Imam Romli. Tapi kalau di tengah, udah ke tengah nih kita nih ngaji nih, baca bismillah, itu hukumnya sunnah. Ya. Tapi ketika ada perbedaan pendapat antara Ibnu Hajar dengan Imam Romli, kita mengambil pendapat Imam Ibnu Hajar. Kenapa? Karena itu yang lebih roji atau lebih mutamad. Kesimpulan bahwa ketika kita baca surat At-Taubah, ya, jangan pakai bismillah. Saya juga sanad dari guru dari pertama baroatum sampai terakhir, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu
alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu nggak pakai bismillah. Jadi kalau bahasa Jawa tuh wetonan ya, kalau bahasa Sunda itu sorogan. Kalau pagi ngaji dari barokaatum sampai selesai nggak pakai bismillah. Nah, ya, kalau tahu, nah nanti ini. Nah sekarang masukkan kepada bab yang tadi, bagaimana kalau mau diwasol dari akhir surat Al-Anfal, kan? Kalau tadi kan ada bismillah di ayat-ayat yang lain, An-Nas ke Al-Falaq ada bismillah, dari surat Al-Ikhlas ke Al-Falaq diselang bismillah. Ini dari Al-Anfal ke At-Taubah nggak ada bismillah. Gimana ini cara bacanya? Nah, di sini ya, bagaimana cara baca wasol seorang qori atau seorang yang baca Al-Quran ketika membaca surat akhir Al-Anfal dilanjut dengan awal surat At-Taubah ini. Nah, bagaimana hukumnya? Ada 3. Nah, ada 3. Ini jarang nih, walaupun di pesantren Quran jarang. Yang pertama al-waslu, yaitu menyambung akhir surat Al-Anfal dengan awal surat At-Taubah tanpa berhenti dan tanpa mengambil napas. Diwasol langsung. Ini mohon maaf nih suaranya agak batuk-batuk. Bagaimana cara bacanya? Begini. Ayat terakhirnya kan wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Itu kan ayat terakhirnya itu kan. Nah, diwasol innahu huwas samiul 'alim bara'atum. Bukan itu. Oh iya, saya ngeceknya 2 lembar kayaknya nih. Ya, innallaha. Nah ini diwasal, innallaha bikulli syai'in alimum bara'atum minallah. Nah itu bacanya begitu. Jadi langsung wasol aja, karena nggak ada bismillah. Cuman alimunnya kan ada tanwin, alimun, tanwin ketemu dengan huruf ba, maka terjadi hukum iqlam. Jadi ditahan. Innallaha bikulli syai'in alimum, ditahan. Alimum bara'atum minallahi wa rasulih. Itu bacanya. Itu yang pertama. Jadi diwasol tanpa berhenti ya, tanpa mengambil nafas. Itu yang pertama. Nah, yang kedua diwaqaf. Kalau waqaf enak. Innallaha bikulli syai'in alim bara'atum minallahi wa rasulih. Nah, waqaf. Yang ketiga boleh as-saktah. Apa itu saktah? Berhenti tapi tanpa napas. Saktah. Innallaha bikulli syai'in alim bara'atum minallah. Berhenti tapi tanpa napas. Ya, itu. Tapi ini dalam ini tidak masalah surat At-Taubah tidak melafadzkan bismillah. Ya. Tapi kalau ta'ud boleh. Jadi kita ta'ud aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum. Terus kalau kita mulai lagi nih umpamanya di tengah, ta'ud aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah
wa yawmal hunain. Itu khusus untuk surat At-Taubah. Ya. Lupa nggak Pak Tatang? Ya. Belum ketemu. Udah. Oh, udah, alhamdulillah. Jadi poinnya pada malam hari ini saya membahas tentang bagaimana tata cara membaca tahun, tata cara membaca bismillah, dan cara membaca bismillah di antara dua surat. Kalau di awal yaitu hukumnya sunnah ya, kecuali di dalam surat At-Taubah. 10 menit lagi ya. Jadi untuk minggu ini kita khusus saja. Jadi kalau langsung ke Al-Baqarah waktunya kayaknya udah mepet ini mau Isya. Kita tanya jawab aja ya. Ya silakan. Saya pernah dengar orang baca Al-Quran begini. Dia cuma baca ta'awud doang begitu selesai surah yang satu pindah ke surah kedua dia nggak baca basmalah tuh, ini baca ta'awud doang gitu. Ini dari mana gitu? Yang dibaca surat apa? Surat apa aja, pokoknya dia habis itu dia langsung ta'awud lagi gitu, nggak surat itu aja. Oh gitu. Terutama yang ini ya, yang biasa dengan kajian di tamat-tamatan Madinah nih, yang dari ini. Saya tahu doang ya. Padahal Ya. di Al-Quran sendiri ya Bismillah ini ya. Di Al-Quran sendiri yang dianjurkan itu adalah tahun. Tadi kan dibaca fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. Surat An-Nahl ayat 16. Surat An-Nahl ayat 16. Ada di situ. Bila mana kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan, dalam arti membaca ta'awudz. Ya, tadi udah dibahas di awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Boleh, tapi yang masyhur yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasin. Enggak pakai bismillah ya. Kalau bismillah, dasar yang menjadi dasar dianjurkan kita baca bismillah itu adalah hadis Nabi, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtarun. Setiap perbuatan yang bagus, baca Quran kan bagus kan. Nah, mungkin gitu kan, dia hanya menggunakan perintah ta'awudz saja. Nah, kenapa? Karena hadis kullu amrin tibalin itu hadis secara umum, dalam arti bukan khusus kepada membaca Quran, apa aja. Kan tadi saya udah bilang, mau makan ya, mau pakai baju, mau aktivitas, bacalah bismillah. Salah satu aktivitas yang baik adalah membaca Quran. Cuman hadis itu tidak khusus tertuju kepada baca Quran. Kalau ta'awudz jelas, redaksinya jelas kan? Fa idza qara'tal Qur'an. Bila mana kamu membaca Quran, itu gitu. An-Nahl ayat 16. Ya, silakan nanti dicari. Surat bukan An-Nahl ayat 16, surat An-Nahl ayat 98. Ya. Kalau mau dicek silahkan. An-Nahl itu surat yang ke-16 sebelum Al-Isra ya. Ini kan kadang-kadang kita Qurannya beda-beda kan gitu. Nanti aja di rumah aja dicek surat An-Nahl ayat 98. Ya, insya Allah nanti di-share di grup ya. Ya, untuk membuktikan benar ini adalah perintah, redaksinya yang betul-betul jelas tertuju kepada orang yang mau membaca Quran. Enggak apa-apa ya. Silakan. Misalnya kita mengaji Al-Quran gitu saja. Kita jatuhnya pada surat At-Taubah, saat kita selesai, kemudian besok hari kita pada surat tersebut dengan bismillah. Pertama. Ini gimana ya? Terus yang kedua, kalau kita membaca Al-Quran selalu diawali dengan Al-Fatihah.
Ya. Ya, satu, bagaimana kita baca surat At-Taubah. Kalau kita memakai pendapat Ibnu Hajar tadi sudah jelas. Ibnu Hajar awalnya dari awal hukumnya haram. Kalau di tengah hukumnya makruh. Ya, Ibnu Hajar. Kalau Imam Romli tadi berpendapat basmalah awal surat At-Taubah hukumnya makruh. Artinya ketika kita baca bara'atum tadi itu hukumnya makruh. Kalau di tengah hukumnya sunnah. Pak Rahmat silahkan pakai pendapat Imam Romli, nggak apa-apa, baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, nggak apa-apa. Cuman kalau saya tidak berpendapat atau tidak memakai pendapat Imam Romli, saya memakai pendapat Ibnu Hajar. Artinya dari awal surat Taubah sampai terakhir saya tanpa Bismillah, langsung ta'awudz aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atun minallahi wa rasulih. Terus kalaupun umpamanya ini sudah nih, besok kan surat At-Taubah ini panjang. Nah, kita besok mau mulai lagi nih. Udah tahu aja langsung. Begitu umpamanya kita kalau yang biasa pakai Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung di ayat selanjutnya ya. Langsung ke 7 itu boleh. Nah, yang kedua, kenapa kalau kita ada sebagian di antara kita yang baca Quran diawali dengan surat Al-Fatihah? Itu karena tabaruk saja. Tabaruk dalam arti ngalap berkah, karena Fatihah itu adalah salah satu ummul Quran. Jadi begini, Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.660 sekian ayat, itu semuanya terkumpul dalam surat Fatihah. Itu. Maka secara tabaruk itu kalau kita tuh ngalap berkah Fatihah itu. Kalau kita kan orang dulu ada orang sakit perut ke dokter jauh, minta air ke kiai, baca Fatihah. Boleh itu bertawasul dengan bacaan boleh. Nah, itu ada hukum tersendiri. Tapi kalau orang dikit-dikit, jangan bid'ah, itu musyrik, jangan gitu ya kan ya. Tapi kalau umpamanya kita meyakini bahwa setiap satu huruf Al-Quran itu mengandung mukjizat, mengandung keistimewaan, silakan ya. Itu ya, saya pernah ya di dalam ketika penafsiran wasawaun alaihim ma'andartahum amlam tunzirhum la yu'minun. Itu ayat itu menceritakan baginda Nabi mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Rumah Nabi kan udah dikepung oleh kafir Quraisy. Nah, Nabi bagaimana? Nabi keluar, ngambil pasir, dibacakan ayat itu. Langsung dikeluarin. Seketika itu kafir Quraisy langsung tidur. Maka Nabi ketika berangkat dengan Abu Bakar Siddiq nggak ngelihat kan? Mereka tuh nggak ngelihat Nabi. Nah, ya. Nah, itu tergantung kita yakin apa enggak tuh dengan kemuliaan ayat itu. Kalau kita yakin silakan. Saya pernah coba, tapi harus yakin nih, Pak Tatang, harus yakin. Benar, Mas Sur. Harus yakin. Karena saya dapat ijazah itu dari kiai kan. Kalau kamu dalam keadaan kondisi terpepet, boleh dibaca ayat itu supaya kita nggak kelihatan. Tapi bukan menghilang. Ya, saya waktu itu pernah itu nggak bawa dompet, saya ketinggalan di Bogor. Saya posisi sudah di Lebak Bulus. Waduh, gimana ini kalau ada razia? STNK nggak dibawa, terus SIM juga nggak dibawa. Bagaimana kalau ada razia? Yakin, baca itu aja. Sawa'un 'alaihim ma'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Benar. Begitu di depan Antam situ Simatupang ada ini razia. Udah yakin aja. Sawa'un 'alaihim ma'andartahum. Enggak ditangkap, Pak. Yang penting yakin. Tapi kalau nggak yakin jangan ragu, ditangkap nggak nih? Ditangkap nggak dia? Ditangkap kalau gitu mah. Ya, itu. Yang penting kita ya yakin itu. Makanya
orang tuh yang keyakinannya betul-betul yakin, maka satu persatu ayat Quran itu mengandung keberkahan. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang gini aja lah, sebelum obat itu ditemukan oleh kedokteran dan ahli farmasi atau ahli medis, dulu berobat pakai apa? Ya kan? Zaman Nabi berobat pakai apa kan? Nah, itu ya. Tapi dua-duanya penting. Syariat secara doa kita harus, ikhtiar secara dokter juga kita harus. Dua-duanya kita pakai. Ya, kalau sakit gigi juga kalau kita nggak yakin mah jangan dibacain ayat juga nggak bakal mempan itu. Ya, mempan pakai puyer. Ya, itu. Baik, ada lagi, Pasur? Sudah. Ya. Kan sudah obat ini kan panjang. Sekarang udah tahu tadi Bismillah itu sudah dibolehkan. Kalau yang sebelum belum tahu, udah terlanjur dulu baca Bismillah itu gimana? Oh, udah terlanjur tahu nggak apa-apa. Kalau yang belum tahu sudah terlanjur nggak apa-apa. Maka ini hikmahnya kita ngaji. Kenapa? Kalau kita ngaji, dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang gini aja, ada orang yang nggak tahu nih kalau puasa itu minum membatalkan puasa, nggak tahu. Tapi benar-benar nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena di situ tidak tersentuh oleh dakwah seorang ustadz. Nggak tahu, taunya puasa aja. Dia minum, berkeyakinan bahwa minum itu tidak membatalkan puasa, enggak masalah. Jadi puasa yang lalu sah saja. Tapi ketika sudah tahu, jangan. Ya, kecuali lupa, ya, karena nggak tahu. Baik, udah masuk Isya. Nah ini kita mungkin ada apa namanya, Ramadan 23 Maret ya, antara 23 24 ya. Jadi pas sebelum Ramadan di kajian saya minta 2 minggu untuk pembahasan puasa ya. Walaupun udah dibahas pada tahun lalu, kita sekedar untuk mengulas saja supaya kita disiapkan secara lahir dan batin kita. Jadi mungkin tahsin nanti di awal bulan ada kajian menyambung untuk publikasi lagi. Nah, 23 itu kan pekan ketiga ya, pekan ketiga. Jadi paling nanti pekan ke-1 ke-2 di awal Maret itu kita udah memasuki kajian persiapan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi